Pak Dirut Baru PT Garam ini harus diperhatikan. Pak Dirut PT Garam ini harus didengarkan bahwa kenyataan di lapangan di bawah justru PT Garam menjual harga murah kepada pabrik garam di Madura sehingga garam-garam masyarakat di bawah itu petani garam tidak bisa terserap. Dengan harga yang lebih murah. Ini kan pengaruh. Coba begini, kalau sampai lihat sekarang, produk hasil PT Garam sekarang itu banyak kayak sekolah itu. Di mana itu? Di mana? Ya di Pengarengan. Oh, di Pengarengan Sampang. Iya. Itu kan sudah mau dijual itu. Mestinya PT Garam itu kalau kita mau kasih masukan, ya cobalah mengelola garam itu yang baik, mudah rakyat itu diserap, tidak tahu dananya dari mana. Kalau tahun 2018 kan ada memang PMN itu, penyertaan modal negara itu. Tidak tahu itu kalau sampai sekarang kok tidak berlanjut, begitu maksud saya, Bos. Kalau itu berlanjut, itu kan setidak-tidaknya menurut harapan dari Pak Mukjan sebagai pegiat penggaraman di Sampang dan Madura, janganlah menjual garam itu kepada pabrik-pabrik besar itu agar harganya tidak turun, kan begitu, Pak? Enggak, begini, kalau memang itu harus dijual ke sana, ya harganya itu loh yang bersaing. Artinya kalau petani itu menjual sekarang 150, ya PT Garam juga harus sama, jangan jual di bawahnya. Begitu. Begini, kita tahulah bahwa Indonesia itu memang kekurangan garam, tidak cukup. Impor itu harus, tapi ya tolong punyanya masyarakat itu diserap dulu. Nah, untuk menyerap itu mungkin barangkali bisa juga PT Garam sebagai penyangga lah. Seperti tahun kemarin mereka membeli punya rakyat dengan harga sama kok dengan PT-PT garam yang lain itu. Dengan PT-PT pemanfaat garam sama. Tapi sekarang ini loh, 1 tahun terakhir ini kok malah dijual lebih murah. Begitu loh. Pak Dirut Baru, begini Pak Dirut Baru PT Garam ini harus diperhatikan. Pak Dirut PT Garam ini harus didengarkan bahwa kenyataan di lapangan di bawah justru PT Garam menjual harga murah kepada pabrik garam di Madura sehingga garam-garam masyarakat di bawah itu petani garam tidak bisa terserap dan karena murah gitu. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh Dirut Baru. Mungkin ini informasi yang harus dipahami dan dimengerti oleh Dirut Baru agar mestinya PT Garam tidak merusak harga petani. Intinya harapan dari pegiat garam khususnya Pak Mukjan di Sampang, janganlah PT Garam menjual garamnya murah kepada pabrik agar minimal dijual sama dengan petani, jangan dijual lebih murah dari petani agar garam petani itu bisa diserap juga dan dibeli juga oleh pabrik garam yang lain, gitu kan Pak Mukjan maksudnya? Iya, kira-kira begitu. Iya. Karena Rami, Pak Mukjan, barangkali ada hal yang lebih penting lagi untuk disampaikan dan insya Allah Pak Dirut akan mendengarkan ini. Karena Pak Dirut yang saya lihat memang untuk bagaimana mengurai persoalan garam ini bisa selesai gitu ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Mukjan sebagai pegiat garam ini betul-betul diperhatikan dan dijadikan sebuah kebijakan tentunya. Silakan Pak Mukjan. Begini, garam ini persoalannya kan satu, Bos. Hanya masalah stabilitas harga saja. Harga yang sangat-sangat tidak sesuai dengan biaya produksi. Nah, kalaupun itu Pak Dirut bisa membantu, tolong juga dilakukan penyerapan oleh PT Garam kepada para petani. Seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu dengan menggunakan PMN itu, penyertaan modal negara. Tapi sekarang itu apa ada apa tidak, kami tidak tahu. Nah, itu satu-satunya jalan. Kemudian yang kedua, Pak Dirut itu segera merealisasikan pabrik garam, pengolahan garam di Madura yang sudah direncanakan itu.
jangan diisukan ke masyarakat ingin mendirikan pabrik, ingin mendirikan itu, tapi tidak ada realisasi. Kami tahu kenapa kok tidak itu segera direalisasi. Itu kan ada permainan itu, Bos. Biar PT Garam tidak melakukan penyerapan. Ya sudahlah, anggaplah kalau bahasa kasarnya kan masih ada mafia-mafia seperti itu. Ada yang menghambat kartel garam. Ada yang menghambat agar PT Garam tidak segera merealisasikan program pembangunan pabrik apa itu yang pada akhirnya nanti akan menyerap garam rakyat. Sederhana kok itu, sederhana sekali. Coba itu segera dilakukan, dilaksanakan. Insya Allah PT Garam nanti bisa melakukan penyerapan. Itu penunjangnya. Harapan yang terpenting lagi, Bos, kalau memang PT Garam itu mau menjual kepada pabrikan-pabrikan itu, ya tolonglah harganya itu disesuaikan dengan yang dijual oleh masyarakat. Saya mendengar isu, bukan isu ya, apa itu bau-bau yang tidak sedap, bahwa ada beberapa pabrik besar ini membeli garam PT Garam sampai sekarang masih belum diangkut. Itu loh. Informasi di mana? Itu informasi seperti yang di Pengaringan ini. Itu kan sudah menjadi rahasia umum, Bos. Cuma kita ini kan tidak punya hak untuk meneliti lebih jauh. Coba diaudit itu. Dulu beli garam itu berapa bayar? Yang diangkut sudah berapa ton? Coba diaudit begitu, insya Allah ketemu juga nanti. Informasinya ada garam dari PT Garam yang dijual kepada pabrikan, yang itu dijual dengan harga murah sehingga itu berdampak terhadap bagaimana harga garam yang dihasilkan oleh petani juga tidak terserap karena tidak mendapatkan untung. Ya, bukan harga murah, Bos. Anggaplah selisih harga dengan yang dijual kepada masyarakat itu. Selisih. Kalau harga murah kan jauh. Yang pasti itu tidak sama dengan kita menjual kepada pabrik secara umum itu. Itu maksud saya. Kayaknya sinyal lemah dan saya minta untuk Pak Muktian sebagai pegiat garam di Madura untuk memberikan harapan yang lebih tajam lagi karena takut nanti setelah enak bicara nanti putus lagi. Lanjut Pak. Harapan terakhir. Ini harapan terakhir. Karena ini di rut yang baru, mudah-mudahan ini nanti bisa kerjasama dengan masyarakat. Ya tolonglah masyarakat itu juga didampingi. Kalau masalah produk, melaksanakan produk itu masyarakat sudah pintar-pintar semua. Cuma dalam konteks tata niaganya, penjualannya, ini yang kesulitan. Karena ternyata memang ada pesaing-pesaing selain garam impor. Nah, manfaat dari PT Garam ini masih belum terasa bagi masyarakat petani garam. Dia tidak menjadi mitra, akan tapi menjadi pesaing, begitu loh. Ayolah PT Garam itu dibangun dengan mitra dengan masyarakat, dibangun bermitra dengan masyarakat, jangan menjadi pesaing. Kalau masalah Pak Liman, kalau masalah cara memproduksi sudah sama-sama pinter, PT Garam pinter, kita juga sudah pinter memproduksinya loh ya. Sama, kualitas garam sama. Cuma memang di tata niaganya, di penjualannya ini yang kita kesulitan karena dipengaruhi oleh impor dan PT Garam tidak hadir kepada masyarakat. Gitu loh. Coba PT Garam ini hadir. Ini penting Pak Liman. Siap. Penting ini. Bermitra dengan masyarakat PT Garam ini penting. Penting dari semua sisi. Jangan begini. Kemarin Pak Dirut itu bilang, halo. Monggo. Pak Dirut itu bilang mengkritisi koperasi. Pak Dirut kemarin bilang mengkritisi koperasi garam. Ya. Nah, begini, memang sudah dari awal PT Garam ini memang yang digandeng itu koperasi yang model seperti itu. Model seperti itu. Dia tidak mau turun cari koperasi yang memang betul-betul bekerja untuk masyarakat, untuk anggota. Coba ditanya, saya tidak pernah ditanya kok. Saya tahu mitra PT Garam koperasi mana, itu saya tahu. Yang koperasinya sama juga yang disampaikan oleh PT Garam. Apa itu katanya? Cokop sing ngurusin. Koperasi sing ngurusi. Nah ya itu, ya memang betul. Tapi kan 1-2 saja yang dijadikan mitra. Yang koperasi yang beneran kan tidak ada.
Ya coba itu dikoreksi juga. Ya itu lah di bagaimana tanya di dinas koperasi mana yang koperasi yang betul-betul bergerak di garam. Gitu loh. Oke, kayaknya banyak informasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pak Dirut baru ini karena kalau kemarin itu memang saya sendiri untuk mendalami tentang masalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirut baru tidak mempunyai informasi ini. Mudah-mudahan Pak Mukjan sebagai pegiat garam di Kabupaten Sampang dan Madura, khususnya informasi ini betul-betul diserap dan betul-betul dijadikan pijakan untuk dijadikan langkah kebijakan Dirut baru. Urusan koperasi yang kop cokop yang ngurusi itu Pak Mukjan tidak memungkiri itu ada, cuma mestinya PT Garam juga harus turun betul mencari koperasi yang betul-betul ngurusi, gitu Pak Mukjan ya. Oke, saya simpulkan sebentar bahwa harapan besarnya dari Pak Mukjan adalah bagaimana PT Garam tidak menjadi pesaing, bagaimana PT Garam menjadi tidak menjual hasil garamnya kepada pabrik sehingga tidak merusak harga. Apalagi harapannya sebetulnya yang lebih besar lagi, ini harapan yang paling minimal. Harapan besarnya adalah bagaimana PT Garam bisa menyerap garam dari petani garam langsung. Gitu Pak Mukjan ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nanti bisa disempurnakan. Kalau mungkin memungkinkan ada diskusi dengan PT Garam, lebih bagus. Oke, saya coba nanti Zoom bersama. Mungkin. Bisa. Untuk sementara, begini, Pak ya, Liman. monggo. Ya, begini. Saya kan tidak mau kalau kan kita tahu lah kan PT Garam ini memang banyak hasil produksinya. Monggo itu dijual nggak apa-apa kepada siapapun ya bebas, dikelola sendiri PT Garam kan juga mampu. Tapi ada catatan bahwa PT Garam yang mau membangun pabrik itu sudah sejak lama, tapi nggak pernah jadi-jadi. Sekarang mungkin sudah ada progres yang lebih bagus, mungkin. Nah, tapi kami tidak tahu. Kemudian yang kedua, ini masyarakat tolong dijadikan mitra, ya dijadikan mitra. Kalau bisa diedukasi, monggo diedukasi oleh PT Garam, begitu. Ya. Sekalipun sebenarnya PT Garam ini agak terbatas. Oke, Pak Mukjan, terima kasih banyak. Agak terganggu sejak tadi. Mudah-mudahan apa yang kita rasani ini juga justru akan menjadi tonggak dari kebijakan Dirut yang baru PT Garam, karena saya lihat Dirut yang baru ini betul-betul dikasih misi oleh negara untuk bagaimana mengurai persoalan pergaraman di Madura. Dan informasi yang dari Pak Mukjan ini satu lagi, monggo. Saya sangat mengapresiasi pembicaraan PT Garam dengan Sanrasan, dari programnya, dari apa yang saya paham betul. Cuma memang ada beberapa yang harus diperbaiki di intern PT Garam. Kemudian juga membangun komunikasi hubungan dengan para pegiat garam. Itu yang penting. Koperasi, koperasi, emang betul itu. Cuma tapi jangan semuanya dianggap seperti itu. Kami tidak pernah kok. Tapi begini bos, kenapa saya katakan begitu? Saya menjadi supplier di PT Garam tahun 2018 itu. Ini melalui perjuangan yang sangat berat. Karena memang ada semacam penguasaan itu di beberapa koperasi untuk PT Garam, begitu. Seolah-olah saya tidak boleh, begitu loh. Tapi alhamdulillah dengan lobby, ya dengan menggunakan kejujuran kami bisa. Dan terima kasih kepada PT Garam. Saya support apa yang disampaikan oleh Pak Dirut yang baru itu. Pak Mukjan, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Mukjan dan juga seluruh masyarakat petani garam bisa tersampaikan Pak Dirut, dan ini juga menjadi langkah untuk pembenahan PT Garam Madura, karena kalau betul-betul Pak Dirut yang baru ini betul-betul akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat garam di Madura, insya Allah semua persoalan-persoalan bisa terurai dengan cepat gitu ya. Yang lebih khusus lagi harapan begini, halo. Tapi ini terlalu singkat, bos. Terlalu singkat ini. Boleh sebetulnya boleh. Tapi ini gangguannya tadi itu sebetulnya yang bikin. Di review lagi aja kapan-kapan. Ya. Oke, Pak Mukjan. Tapi sebetulnya saya ingin banyak mendalami juga persoalan-persoalan garam di bawah, karena biar ada semacam keseimbangan informasi yang bisa dijadikan alasan kebijakan yang bisa dilakukan